Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat biaya, modul biaya ya, modul biaya. Saya lihat database-nya dulu. Database kita yang terakhir kita rancang kemarin itu di sini. Database. Kita lihat biaya ini apa saja. Cuman ini ya, nah tidak banyak nih, cuman ID, nama, jumlah, user ID seperti itu. Oke, kita langsung saja ke Laravel kita. Nah, sama kayak kita buat sama seperti kita buat modul siswa kemarin. Di sini saya akan menjalankan perintah untuk membuat model biaya. Saya tambahkan lagi min all ya, supaya Laravel membuatkan semua yang berhubungan dengan biaya, mulai dari biaya controllernya tadi, form requestnya dan sebagainya. Oke, kita enter saja. Kita lihat Laravel buatin kita model biaya, kemudian dia buat kita factory, kemudian dia buatin nih update biaya request, store biaya request, biaya controller, kemudian ada biaya polisi juga. Oke, jadi komplit ya, dibuatin sama Laravel semua. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan ditutup. Kemudian kita buka biayanya. Buka modul biaya .php-nya. Oke, di sini seperti biasa, tambahkan protected guarded seperti ini. Karena kita mau pakai mass assignment, nyimpan secara otomatis ya. Oke, kemudian kita akan buat rute karena kita sudah buat controller. Kita buat rute di sini. Rutenya adalah biaya, kemudian biaya controller. Oke. Lalu kita tutup. Berikutnya kita akan buat rute di sini, data biaya. Oke, berarti kita buka app snit. Di app snit kita buka di sini data siswa, ini tinggal kita copy, namanya kita ganti jadi biaya. Oke, ini data biaya, silakan disimpan. Kita coba refresh. Oke, ini udah selesai. Berikutnya biaya controller itu bisa saja kita copy paste dari siswa controller. Oke, siswa controller saya save as, Ctrl Shift S, saya simpan dengan nama biaya controller. Ini sudah ada nih, tinggal saya timpa saja, yes. Maka sekarang sudah jadi biaya controller. Udah, tinggal ganti nih modelnya. Di sini bukan siswa tapi biaya. Lalu di sini biaya indeks, kemudian di sini juga, ini juga. Oke, kita pastekan. Nah, kalau mau pakai paste kayak gini, pakai tekan kontrol ya. Jadi tekan kontrol, select. Kalau enggak mau kontrol, tekan shift ya. Tekan kontrol lagi, select, tekan lagi select. Kalau enggak pakai shift, bukan shift, sorry, ALT, tekan ALT. Oke, karena biaya tidak ada relasi ke wali ataupun ke user. Ke wali tidak ada, ke user ada ya. Ke user ada, ke wali tidak ada. Oke. Kemudian data biaya. Kita coba dulu refresh. Nanti error nih karena tidak ada. Oh sorry, name-nya lupa kita ganti nih. Nama kontrolnya itu yang paling wajib diganti harusnya. Namanya biaya controller. Kemudian berikutnya tabelnya belum kita buat. Nah, tabelnya bebas, mau buat pakai PHP MyAdmin boleh, pakai migration juga boleh. Saya pakai migration saja. Create biaya table. Di sini yang pertama isi tabelnya adalah string nama, lalu table string, kita lihat di database kita nama sama jumlah, kemudian table foreign key,
foreign ID, namanya user ID. Seperti ini. Simpan. Seperti biasa, jalankan perintah php artisan migrate. Udah selesai nih, kita dibuatin tabel biaya. Oke, sekarang di aplikasi kita refresh, nanti dia error, view-nya tidak ketemu, tinggal kita buka user index, siswa index saja. Ini kita save as, Ctrl Shift S, simpan sebagai biaya underscore index, seperti itu. Ini kita buat nama biaya, kemudian di sini jumlah. Udah, yang lain dihapus. Ini berarti yang pertama nama, kemudian di sini jumlah, lalu kita hapus. Coba refresh. Oke, ini udah muncul ya. Kalau mau coba tambah data silahkan. Pencariannya juga kita perbaiki, bukan cari data saja, cari data. Oke, seperti ini. Oke, ini udah selesai. Berikutnya tambah data. Tambah data juga sama, kita buat dari siswa form, kita save as dia dengan nama biaya underscore form. Wali murid tidak perlu, kita hapus. File juga tidak ada upload file. Ini nama biaya. Oke, kemudian nama sama NISN saja. Ini yang lainnya saya hapus saja. Oke, ini kita hapus. Nah, untuk NISN ini kita ganti dia jadi jumlah. Oke, ini kita ganti, ini kita ganti seperti ini. Udah, tinggal di refresh. Oke, udah selesai. Ininya belum diganti, jumlah atau nominal, seperti itu. Oke, udah selesai. Tinggal kita modif fungsi store-nya. Ini tidak perlu pakai MT1 saja. Oke, udah selesai. Berikutnya di biaya controller kita akan modif titelnya itu form data biaya. Lalu di bagian store-nya dia tidak pakai siswa store, tapi dia pakai store biaya request. Sekarang kita buka store biaya requestnya di sini. Ini kita buat jadi true. Kemudian yang kita validasi di sini nama, require wajib diisi, kemudian jumlah juga wajib diisi. Oke, udah selesai. Nama ini kalau kita mau buat unik, dia harus unik di tabel biayas. Kolomnya adalah nama, jadi nama tidak boleh sama ya, seperti ini. Oke, udah selesai. Tidak ada upload foto, kita hapus. Tidak ada wali, kita hapus. User ID-nya juga masih ada. Oke, ini sudah, kita coba simpan. Misalnya nama biayanya SPP 2022, jumlahnya 200.000. Oke, data berhasil disimpan. Kita lihat di data biaya. Ops, tidak ada relasi ke user di model biaya. Sekarang kita buka modelnya biaya.php, kita buat relasinya di sini. Relasinya ke user itu menggunakan belongs to, nih sudah ada. Oke, kita refresh lagi. Oke, ini datanya udah muncul, jumlahnya, kemudian dibuat oleh siapa. Lalu berikutnya untuk update. Oke, kita lihat di bagian controller kita. Untuk update itu namanya form data biaya. Oke, wali tidak perlu. Ini berarti di create tadi ada wali juga ya, dihapus saja. Ini kan kita tidak perlu. Oke, kemudian di bagian update-nya ini update biaya request gini. Udah, tinggal buka kelasnya. Ini kita true. Kemudian di sini kita buat validasi. Kalau mau nyontoh dari update siswa boleh juga, update siswa request boleh juga. Ini nih, tinggal di copy dua ini. Oke, ini kita ganti jadi nama, kemudian ini kita ganti jadi jumlah. Nama require harus unik dengan tabel biayas. Kolomnya nama, ininya pakai model boleh, bukan model siswa tapi model biaya. Oke, simpan, kita coba update.
Saya ganti jadi 200.001. Data berhasil diubah, kita cek. Oke, ini sudah muncul. Tinggal nanti kita akan buat yang ada nominalnya ya. Nominalnya itu misalnya 200 titik ya, ribuan, nominal ribuannya itu akan kita buat nanti di video selanjutnya. Hapus data juga sama. Kalau hapus data harusnya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan udah. Ini juga sama nih, kalau mau dihapus kan tidak ada upload, kosongkan, tidak ada wali juga kosong. Oke, videonya udah selesai. Untuk menampilkan biaya, karena kita sudah controllernya kan kemarin kan udah kita refactor ya, udah kita benerin. Tujuannya itu supaya gampang untuk di copy paste ketika kita akan membuat modul berikutnya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau sedikit berpikir logik lagi, kalau kita lihat ya, ini nih namanya biaya indeks. Biaya indeks itu kan sebenarnya kan file index itu kan sebenarnya sama ya. User index, siswa index, dia punya search, dia punya button, dan dia punya table. Ini sebenarnya bisa kita buat jadi satu file saja. Jadi satu file, nanti kita panggil saja, otomatis nanti ini menyesuaikan dengan jumlah kolom yang ada di tabelnya. Itu bisa saja kalau mau coba ya, silahkan. Oke, tapi dipisah juga tidak ada masalah, seperti itu. Oke, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.